Ingat, Johan. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Untuk itu diperlukan semangat dan perjuangan. Anak kami sangat butuh perhatian. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau Stella nggak ada. Saya nggak bisa bayangkan apa saya bisa menjadi papa atau mama dari anak-anak saya. Tak perlu dikhawatirkan. Semua bisa dipelajari. Tak sulit kok. Oh ya, kapan Stella boleh keluar? Kapan saja dia bisa pulang. Dia hanya tinggal menjalani kemoterapi, Paman. Tapi terus terang, penyakit Stella itu makin parah, Paman. Saya lebih senang kalau dia tinggal di rumah sakit ini. Tapi Stella minta pulang, Johan. Lagi pula, kamu sudah cukup lama cuti. Dan orang tua kalian berdua bagaimana? Orang tua saya sudah saya beritahu. Orang tua Stella di Eropa. Baru mereka rencana mau pulang untuk lihat cucunya. Saya nggak tahu apakah mereka tahan melihat situasi seperti ini. Stella makin parah, Paman. Kita serahkan saja pada Yang Maha Kuasa, Johan. Paman, saya nggak mau kalau Stella meninggal. Saya nggak tahan, Paman. Kenapa harus saya dan Stella yang tertimpa masalah seperti ini? Kenapa harus kami, Paman? Justru itulah rahasia kehidupan ini. Bahwa dunia ini aneh dan misterius. Iya, tapi bukan Stella, kan? Tidak harus Stella yang meninggal, Paman. Tidak. Papa, aku baru pulang. Papa dari mana sih? Ini kan udah malam. Tahu nggak kalau Diana khawatir? Papa dari rumah sakit, Diana. Nengokin Stella apa ngobrol sama Johan? Nak Johan sangat sedih, Diana. Sepertinya dia masih belum siap untuk menerima keadaan yang terburuk terhadap istrinya. Apa yang terjadi, Pak? Ya. Nampaknya dia mulai putus asa, Diana. Apalagi Stella makin tidak mempercayainya. Stella takut kalau anaknya nanti diasuh oleh ibu tiri. Papa membiarkannya begitu. Apa yang bisa Papa lakukan? Paling-paling Papa cuma bisa membujuknya agar dia tabah dan tawakal. Ibu tiri. Masa depan anaknya. Jadi selama ini Stella khawatir kalau nanti anaknya hidup di bawah tekanan ibu tiri. Kamu punya rencana? Jalan ini mungkin bisa berhasil. Tapi apa mungkin Johan mau? Iya, harus. Apapun yang terjadi, saya harus melakukannya. Saya harus berani.
Kamu dari mana? Cari angin di luar. Kok kelihatannya bingung? Kenapa? Kalau aku itu nggak jadi masalah. Yang penting kamu sehat dulu. Katanya kemarin mau dikamerakan sama si kecil waktu gendong. Ayo kita ke sana sekarang. Ntar dia bangun loh. Iya, itu. Halo. Tuh, dari sini ya. Gak kelihatan mukanya nanti. Tuh, dari sini ya. Tuh, senyum sama mama. Tuh. Ah, dari atas. Ketutup kameranya. Enggak. Tuh. Tuh, senyum. Stella, Mama Stella. Tuh Mama. Tuh. Sebentar ya. Halo. Ya, betul. Pak Fardan ya? Sakit lagi? Baik, saya segera ke sana deh. Kita tindakan operasi aja segera. Telepon dari rumah sakit, Johan. Pergilah, Johan. Mungkin tenaga kamu diperlukan di sana. Atau mungkin ada pasien yang sedang mempertaruhkan nyawanya. Jadi bantuan kamu diperlukan. Saya jadi bingung. Sementara kamu di sini dan anak kita. Nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Benar. Johan, aku kan udah biasa hidup sendiri. Nggak apa-apa. Aku pergi sebentar ya. Ada pasien yang harus ditindakan operasi. Maafkan saya, Bu. Saya tak sengaja. Saya tak bermaksud mencelakakannya. Sejuta maaf pun tak dapat mengembalikan nyawa putri. Kamu telah membunuhnya. Kamu harus bertanggung jawab. Apapun itu, saya siap menanggungnya. Saya mengaku salah. Saya mabuk waktu itu. Dia putri kami satu-satunya. Menantu apa kamu tega membunuh istri? Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Sungguh. Saya lupa diri. Saya mencintainya, Bu. Persetan dengan cintamu itu. Toh akhirnya putriku tak akan kembali lagi. Jika nyawa saya ini bisa menggantikan nyawa putri Ibu, saya bersedia mati. Asalkan Ibu senang. Wahyu, kamu. Sungguh, Bu. Sumpah, bila nyawa saya bisa menggantikan nyawa putri Ibu. Semuanya sudah digariskan Tuhan. Hidup mati kita hanya Tuhan yang tahu. Lama atau cepat, hidup kita akan mati. Maka tak perlu sombong. Kita harus saling mengampuni. Jo, Ada apa, Dian? kamu punya waktu. Sebentar aja.
kamu sudah terus terang sama Stella? Belum. Dia masih sangat khawatir dengan keadaan anak kami, Di. Saya sudah yakinkan dia. Saya sudah jelaskan bahwa saya bisa bertindak sebagai papa dan mama dari anak itu. Tapi anehnya dia masih nggak percaya dengan saya. Itulah sebabnya saya datang kemari. Maksud kamu? Ada satu cara yang mungkin bisa menenangkan Stella. Tapi saya ragu, apa kamu mau? Apa itu? Kamu harus melakukan vasektomi. Vasektomi? Iya, supaya nanti anak itu menjadi satu-satunya anak kamu. Jadi kalau nanti Stella sembuh, nggak akan ada jadi persoalan kan, Jo? Malah jadi setimpal. Karena toh Stella sudah tidak bisa mengandung lagi. Jadi, dalam keadaan apapun, anak itu tetap menjadi satu-satunya keturunan kamu. Darah daging kamu, Jo. Ini bisa jadi bukti nyata bagi Stella bahwa nantinya kamu akan memberikan perhatian penuh pada anak kalian itu. Tapi Dian, kalau misalnya pada akhirnya Stella tidak bisa selamat dan kamu berniat untuk menikah lagi, mau tidak mau istri kamu itu kan harus menerima anak itu sebagai anaknya sendiri. Atau ya kalau memang kamu tidak berniat untuk menikah lagi, nggak ada bedanya kan? Dian, apa yang mendorong kamu untuk bisa mengungkapkan cara itu? Saya cuma sekedar memberikan saran. Mudah-mudahan saja kalian bisa terima. Terutama supaya Stella bisa tambah tenang. Tapi apa kamu... Sudahlah, Jo. Sebaiknya kamu pikirkan saja dulu. Sekarang, kamu lebih baik segera kembali. Siapa tahu Stella membutuhkan kamu. Ada kabar apa, Johan? Barusan saya mendengar sesuatu dari orang. Ternyata di antara sifat manusia yang kejam masih ada orang yang mau memperhatikan nasib dan penderitaan orang lain. Kamu tuh ngomong apa? Kok malah bikin bingung sih? Tadi saya ketemu seorang teman. Dia memberikan saran buat saya. Dan saran itu juga baik buat kamu. Mau dengar nggak? Kalau kamu mau, berarti kamu orang yang pertama yang mendengar saran itu. Harus. Kalau nanti aku mati. Stella, jangan ngomong gitu. Saya mau melakukan vasektomi. Apa? Ya Allah, Johan. Stel, ini hanya memerlukan pembedahan kecil. Tapi kenapa mesti gitu, Johan? Kenapa? Agar kamu nggak perlu ragu lagi. Supaya anak kita sekarang menjadi satu-satunya perhatian saya. Kamu setuju kan?
Maaf, Bu. Waktunya sudah habis. Anak itu memang pintar. Makin hari minum susunya makin banyak. Ya. Mudah-mudahan saja dia cepat besar dan sehat. Tentu, dia pasti akan sehat-sehat. Saya dari tadi tidak melihat Dokter Johan. Apa dia nggak datang? Katanya tadi ada urusan penting. Mungkin nanti malam dia baru datang. Dokter, boleh nggak? Saya minta izin 2 hari untuk meninggalkan rumah sakit. Pada dasarnya saya nggak keberatan. Tapi kamu harus janji sama saya. Kalau nanti kamu di rumah, kamu harus terus melakukan perawatan. Kalau kamu mau, kamu bisa minta tolong sama Dokter Diana. Dia pernah tersinggung dengan saya. Apa dia masih mau membantu? Ternyata kamu belum mengenal dekat dengan Dokter Diana. Dia itu baik hati, suka menolong, dan nggak dendam. Jadi kalau kamu minta, dia pasti akan membantu kamu. Dokter sepertinya kenal betul dengan Dokter Diana. Stella, kamu harus tahu, Dokter Diana akan berbuat apa saja, asal untuk kebahagiaan kamu. Seperti kemarin saya melihat dia menyempatkan diri datang ke sini, kemudian berbicara dengan Dokter Johan. Saya yakin dia pasti membicarakan kesehatan kamu, karena kelihatannya mereka berbicara serius sekali. Anakku, betapa berdosanya Mama tidak mempercayai papamu. Kenapa Mama jadi khawatir papamu tidak merawatmu? Tololnya Mama, kamu kan anaknya, darah dagingnya. Mana mungkin papamu menelantarkan kamu? Mama hanya berpikir yang tidak-tidak. Entah kenapa, Mama selalu dibayang-bayangi ketakutan kamu dibesarkan ibu tiri. Demi anakku, buah hatiku, aku harus mencari seseorang yang baik dan rajin untuk merawatnya. Jika aku tidak ada lagi, aku tidak mau dia kehilangan kasih sayang seorang ibu. Dia masih butuh bulayan kasih sayang. Dia masih butuh perhatian seorang ibu. Stella, sekarang kamu istirahat di sini dulu ya. Aku ke dalam sebentar siap-siap buat kamu. Stella, gimana kamu bisa datang ke sini? Kamu sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Sudah beberapa hari ini di rumah. Rupanya Johan sibuk sekali ya, sampai nggak sempat kasih tahu kamu.
Gimana kesehatan kamu? Ada kemajuan? Saya serahkan semuanya pada Tuhan. Rupanya sekarang kamu sudah punya keberanian. Kamu sudah berani menyerahkan diri pada kuasa Tuhan. Itu yang paling penting. Itu satu kemajuan yang sangat berarti. Kopi ini enak sekali. Kopi apa ya? Ya, di dalamnya saya tambahkan sedikit obat penambah semangat. Ya, sesekali kalau tubuh terasa sakit atau terlalu letih, nggak ada salahnya kan kalau pakai obat pembangkit semangat. Iya. Aku lupa kalau kamu tuh ahli di bidang itu. Stella, kedatangan kamu ke sini pasti bukan tanpa maksud kan? Sekarang bilang saja, ada apa atau ada yang bisa kami bantu? Semula, Johan sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Katanya mau merawat aku dan anak kami. Aku kewalahan membujuknya untuk tetap bekerja. Tapi dia ngotot. Dia bilang demi aku dan anak kami. Tapi setelah aku bilang bahwa aku akan minta bantuan seseorang untuk membantuku, akhirnya dia setuju. Kamu memang perlu hati-hati menjaga kondisimu. Kamu mau tahu siapa seseorang yang kami harapkan itu? Setelah aku pertimbangkan, dan aku harus jujur, kamulah orangnya, Diana. Maksudmu? Kalau anakku ada dalam pelukanmu, aku yakin masa depannya pasti terjamin. Tolonglah Diana, bantu aku mengatasi masalah ini. Tapi, tolonglah Diana, tolong anakku, lupakanlah masa lalu. Aku mengaku bersalah, maafkan aku. Niat kamu ini sungguh-sungguh. Demi Tuhan, itu keputusanku. Baiklah. Kalau memang itu permintaan kamu, saya akan coba penuhi. Terima kasih, Diana. Ini adalah hadiah dari ibuku untuk perkawinanku. Aku baru sekali memakainya pada hari pernikahan itu. Terimalah, Diana. Tidak, Stella. Kalung ini penuh dengan kenangan manis kalian berdua. Kalau kamu mau menerima aku sebagai temanmu, berarti kamu gak akan menolak ini. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menerimanya? Aku kira tidak lama lagi, kalung ini juga gak akan ada gunanya buatku. Oh ya, 3 hari lagi datanglah ke rumahku. Aku bermaksud untuk mengundang kalian. Aku permisi dulu ya. Maaf Diana, boleh aku bertanya? Kalau kamu akan menikah dan kamu tahu calon suami kamu itu mandul karena divasektomi, masih maukah kamu menerimanya? Mencintai itu tidak punya syarat, Stella. Mencintai seseorang berarti mencintainya secara total. Mencintai kelebihan dan kekurangannya, mencintai keluarganya, mencintai semua yang dicintainya. Ya Allah, sepertinya dia sudah tenang dan pasrah menerima nasibnya.
Selamat tinggal sayang. Selamat tinggal semua yang tercinta. Sel? Stella? Sel, kamu di dalam nggak? Sel? Sel? Stella. Johan, suamiku, maafkan aku. Aku tidak tahu cara bagaimana yang tepat untuk menyampaikan ini padamu. Di saat kamu membaca surat ini, aku sedang menuju ke rumah orang tuaku. Aku ingin menemui papa dan mama. Mohon ampun. Aku sadar ini adalah kesempatanku terakhir untuk berbakti. Aku mohon jangan khawatirkan aku. Tapi jaga dan rawatlah anak kita bersama Diana. Selamat tinggal sayang. Aku selalu cinta padamu. Yang bernasib malang, istrimu. Nah, Johan, kenapa? Ada apa? Terima kasih, Diana. Kamu bersedia merawat anakku. Kamu memang berhati mulia. Saya yakin masa depan anakku terjamin denganmu. Saya serahkan dia kepadamu. Cintailah dia, sayangilah dia. Dan satu hal lagi, di saat kamu membaca surat ini, saya harap dengan tulus kamu bersedia menjadi ibu dari anakku. Anggaplah anak itu anak kandungmu sendiri. Stella.